Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang kerukunan umat beragama. Pertama, konsep kerukunan menurut pandangan umum. Kerukunan umat beragama mengacu pada keharmonisan dan saling menghargai antar individu dari berbagai latar belakang agama. Konsep ini mengacu pada beberapa prinsip utama, seperti toleransi, kebebasan beragama, saling pengertian, dan dialog, persatuan dalam keberagaman. Mari kita bahas satu persatu poin ini dengan mendalam. Yang pertama, toleransi. Toleransi ini berarti menghormati perbedaan kepercayaan, perbedaan praktik, dan perbedaan pandangan hidup antar agama. Hal ini mencakup sikap tidak memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain. Selanjutnya, kebebasan beragama. Kebebasan beragama berunjuk pada setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya masing-masing tanpa adanya rasa takut atau tekanan dari pihak luar. Selanjutnya, saling pengertian dan dialog. Kerukunan memerlukan adanya dialog antar agama untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Dengan memahami perbedaan dan persamaan, dapat tercipta hubungan yang harmonis. Yang terakhir, persatuan dalam keberagaman. Dalam masyarakat yang plural, kerukunan berfungsi sebagai fondasi bagi persatuan. Menghargai keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Konsep ini bertujuan untuk mencegah konflik dan mempromosikan kerjasama dalam membangun masyarakat yang damai. Hal ini sangat penting, terutama di negara dengan keberagaman agama seperti di Indonesia ini, yang mendasarkan kerukunan pada Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Konsep kerukunan menurut pandangan Buddhisme. Dalam Buddhisme, kerukunan antar umat beragama didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendalam dan universal. Berikut adalah konsep utama terkait kerukunan menurut ajaran Buddha. Yang pertama, cinta kasih universal atau metta. Buddhisme menekankan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk hidup. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun mental. Dalam kitab suci Tripitaka, cinta kasih adalah dasar untuk hubungan yang harmonis dengan semua makhluk hidup. Selanjutnya, toleransi dan penghormatan atau kanti. Ajaran Buddha mendorong sikap sabar dan menghormati perbedaan. Buddha tidak memaksakan ajarannya kepada orang lain, melainkan memberi ruang bagi keyakinan lain untuk berkembang. Prinsip ini menciptakan ruang bagi dialog dan kerjasama antar pemeluk agama. Hidup berdampingan secara harmonis. Nah, dalam Buddhisme juga ada pandangan bahwa hidup berdampingan adalah manifestasi dari pemahaman mendalam tentang karma pala. Menghormati perbedaan agama dianggap sebagai bagian dari upaya membangun kebajikan dan mengurangi konflik dalam kehidupan. Selanjutnya, pandangan tengah. Konsep moderasi atau jalan tengah yang diajarkan oleh Buddha mencakup sikap tidak ekstrim dalam kepercayaan atau tindakan. Hal ini relevan juga dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat, terutama masyarakat yang beragam. Seperti kita harus menghindari sikap fanatik dan membuka dialog yang produktif. Yang terakhir, meditasi dan kesadaran diri. Melalui meditasi dan refleksi, umat Buddha dilatih untuk mengenali emosi seperti kebencian atau kemarahan, sehingga dapat menghindari konflik. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan rasa empati terhadap sesama makhluk. Kerukunan dalam Buddhisme bukan hanya mencakup hubungan antar umat agama Buddha saja, tetapi juga melibatkan semua kepercayaan, menempatkan nilai-nilai universal sebagai jambatan perdamaian. Peran Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama di masyarakat.
Buddhisme berperan penting dalam menciptakan kerukunan hidup beragama dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, cinta kasih, dan belas kasih. Prinsip-prinsip ini diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun khotbahnya dan termaktub dalam berbagai ajaran, seperti konsep metta yang mendorong umat untuk berbuat baik kepada semua makhluk tanpa memandang latar belakang agama. Kitab suci Tripitaka juga menggarisbawahi pentingnya moderasi dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Buddhisme tidak hanya menekankan kedamaian batin individu, tetapi juga bagaimana individu tersebut dapat berkontribusi terhadap perdamaian sosial dengan berperilaku bijaksana dan berbasis moralitas. Dalam praktik sosialnya, umat Buddha di Indonesia aktif dalam kegiatan gotong royong, pelestarian tradisi seperti tradisi ngejot, dan kolaborasi lintas agama. Tradisi ini memperkuat persaudaraan lintas keyakinan, mencerminkan komitmen Buddhisme terhadap kerukunan. Selain itu, wihara juga sebagai pusat ibadah berfungsi sebagai ruang dialog antar umat beragama, mendorong toleransi dan solidaritas antar individu. Peran tokoh-tokoh Buddhisme dalam kerukunan beragama. Tokoh-tokoh Buddhisme memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan beragama melalui berbagai pendekatan, di antaranya sebagai penjaga nilai universal Buddhisme. Tokoh agama Buddhisme mengajarkan nilai-nilai cinta kasih, belas kasih, dan toleransi yang merupakan dasar hubungan harmonis antar umat beragama. Tokoh Buddhisme juga berperan sebagai mediator sosial. Mereka sering bertindak sebagai perantara dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. Misalnya, mereka mendorong dialog dan musyawarah untuk mencegah konflik di masyarakat. Selanjutnya, penggerak kegiatan sosial. Para tokoh Buddhis aktif dalam kegiatan lintas agama seperti bakti sosial, tradisi budaya bersama, dan pendidikan moral yang melibatkan komunitas lintas agama. Tokoh Buddhisme juga berperan sebagai pendidik dan inspirator. Melalui ceramah keagamaan, mereka menginspirasi umat untuk menghormati keberagaman serta mempraktekkan etika Buddhisme sebagai landasan harmoni sosial. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh Buddhis menjadi pelopor kerukunan di wihara. Tokoh agama turut mengelola wihara sebagai tempat ibadah yang terbuka untuk semua orang, menciptakan ruang dialog antar agama. Selain itu, saya juga menemukan beberapa contoh tokoh Buddhis dan peran-perannya. Misalnya Dalai Lama yang merupakan pemimpin spiritual di Tibet yang merupakan ikon toleransi dan perdamaian dunia. Beliau aktif dalam dialog antar agama untuk mendorong keharmonisan global. Ada juga Thich Nhat Hanh yang merupakan tokoh Buddha asal Vietnam yang mempromosikan hidup damai melalui meditasi dan ajaran mindfulness yang mendukung toleransi lintas agama. Dan contoh yang saya temukan yang terakhir itu adalah Bodhisena. Dia itu tokoh Buddhis dari India yang memainkan peran penting dalam memperkenalkan Buddhisme ke Jepang, yang menginspirasi dialog lintas budaya dan agama. Pengaplikasian kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan umat beragama merupakan kunci menciptakan masyarakat yang harmonis. Berikut adalah cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati perbedaan keyakinan. Masing-masing individu perlu menghargai keyakinan agama lain tanpa memaksakan keyakinan pribadinya. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah adalah wujud toleransi yang nyata. Selanjutnya, dialog antar agama. Mengadakan dialog atau diskusi antar agama untuk saling memahami ajaran dan praktik agama yang berbeda, sehingga dapat menghilangkan prasangka. Yang ketiga, kerjasama sosial. Bekerja sama dalam proyek
kemanusiaan seperti kegiatan bersih-bersih lingkungan, membantu korban bencana, atau proyek kesehatan masyarakat, kegiatan ini tentu akan mempererat hubungan antar agama. Selanjutnya, kita juga harus menghormati tempat ibadah. Sikap menghormati tempat ibadah agama lain, misalnya menjaga ketenangan di sekitar lokasi ibadah, adalah langkah sederhana namun penting. Yang terakhir, pendidikan toleransi untuk generasi muda. Tentunya konsep kerukunan umat beragama ini harus diaplikasikan dalam pendidikan sehari-hari kita. Agar generasi yang muda mengerti apa itu toleransi, pentingnya toleransi antar agama yang nantinya dapat mencegah konflik dan memperkuat persatuan bangsa di masa depan nanti. Dengan mempraktekkan langkah-langkah ini, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang damai, saling menghormati, dan bebas dari konflik agama. Sekian dari saya video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.